Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, kita bertemu kembali dengan saya pada kesempatan hari ini. Saya akan melanjutkan terkait dengan nasihat sedikit sebuah nasihat yang ingin saya sampaikan, dan juga akan sedikit berkisah masih tentang Al-Qur'an. Masih tentang Al-Qur'an. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah dari seorang sahabat yang mulia, termasuk dalam Khulafaur Rasyidin, khalifah yang ketiga. Itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar beliau kita tahu itu Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Karena menikahi dua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sahabat Utsman bin Affan ini termasuk sahabat yang kemudian langsung mendengarkan kalamullah dari Rasulullah SAW. Langsung atas dengan kedua telinga, didengarkan langsung ayat-ayat suci Al-Quran dari Rasulullah SAW. Sehingga sangat nampak sekali sisi-sisi keberkahan yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Sahabat Utsman bin Affan ini setiap hari sering sekali belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dari Abi Abdurrahman As-Sulami, salah seorang murid Utsman bin Affan, ia berkata, para pembaca Al-Quran, Utsman bin Affan, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya, kalau hendak belajar kepada Rasulullah SAW, belajar Al-Quran, maka mereka terbiasa belajar 10 ayat. 10 ayat, tetapi tidak hanya sekedar membacanya saja atau menghafalnya saja. Membaca, menghafal, mentadaburi, dan juga mempraktikkannya. Maka setelah 10 ayat itu dibacakan, setelah selesai disampaikan kepada mereka, maka mereka langsung mempraktikkannya. Maka ini merupakan sebuah keberkahan yang sangat besar dari para sahabat. Dan ada beberapa kalimat yang sangat menarik. Kalimat-kalimat yang penuh hikmah yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan ini. Kata beliau, kata Utsman bin Affan, kalau saja hati kita suci, maka kita tidak akan pernah bosan untuk membaca kalam Rabb-nya. Dalam satu kesempatan yang lain, Utsman juga pernah berkata, sungguh aku sangat membenci satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Nah, inilah sosok Utsman bin Affan yang kehidupannya dekat dengan Al-Quran. Beliau disebutkan termasuk sosok yang sangat lembut sekali. Khalifah yang ketiga ini sahabat yang sangat lembut sekali, dermawan, bahkan karena kedekatan dengan Al-Quran, maka Allah mentakdirkan ketika menjelang wafat beliau juga, beliau sedang membaca Al-Quran ketika sebelum dibunuh. Sebelum dibunuh beliau wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Dan beliau menyampaikan beberapa nasihat. Ada beberapa nasihat yang mana ketika ini nampak, maka ini merupakan keutamaan. Dan hal yang tersembunyi ini merupakan sebuah kewajiban. Yang pertama adalah ketika kita berkumpul bersama orang-orang soleh, maka itu adalah sebuah keutamaan. Dan mencontoh mereka adalah kewajiban kita. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran itu keutamaan, tetapi mengamalkannya itu adalah kewajiban. Kemudian nasihat yang ketiga, kata Utsman, ketika kita menjenguk orang sakit, maka itu adalah sebuah keutamaan. Dan ketika kita mengambil wasiat dari orang sakit tersebut, maka itu adalah kewajiban. Itu beberapa nasihat yang ketiga dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mengambil contoh, teladan Al-Quran ini dari sosok Utsman bin Affan. Meskipun tidak hanya Utsman, sahabat-sahabat yang juga sama, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit. Tapi kita hari ini mencontoh bagaimana kepribadian beliau semuanya berdasarkan landasan dari akhlak-akhlak yang ada dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.